Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa JTV? Ketemu kembali bersama Budi Arya tentunya di program Mata Publik, Buka Mata, Suarakan Fakta. Nah, saat ini saya berada di Desa Malungjuru, Kecamatan Kujang, Kabupaten Kediri. Siapa yang tidak kenal atau tidak mendengar namanya patung macan putih di tempat ini. Dan ini menjadi viral hingga saat ini, dan ini menarik. Dan menjadi sebuah apresiasi tersendiri bagi masyarakat terkait keberadaan patung macan putih. Kita akan telusuri bagaimana ini bisa viral, kita angkat di tema dari hujatan patung macan putih balung jeruk mendunia. Bersama saya Budi Arya, inilah program Mata Publik. Desa Malungjuru, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, di sebuah sudut ruang publik berdiri sesosok predator yang seharusnya gagah. Namun kemunculannya tidak disambut dengan karpet merah atau tepuk tangan meriah. Sebaliknya, ia lahir di tengah badai sinisme. Sebuah monumen yang justru menjadi bulan-bulanan di jagat maya. Komentar pedas berseliweran tanpa henti dan filter. Ada yang tertawa sinis, menyebut bentuknya aneh, tak profesional, hingga vonis kejam bahwa karya ini tak layak menduduki ruang publik. Macan ini seolah menjadi simbol salah paham yang nyata antara visi sang pembuat dan ekspektasi massa. Patung yang awalnya dianggap gagal secara estetika kini justru bertransformasi menjadi magnet yang menarik atensi publik, dari cibiran menjadi tontonan, dari aneh menjadi ikonik. Apakah ini kegagalan artistik atau justru sebuah strategi tak sengaja yang jenius dalam menarik massa? Ya, pemirsa JTV Kediri masih di program Mata Publik bersama Budi Arya. Nah, saat ini saya berada di kantor Kepala Desa Balungjuru, Kecamatan Kujang, Kabupaten Kediri. Ini hal yang luar biasa. Saya akan bertemu langsung dengan Bapak Safi selaku Kepala Desa Balungjuru. Saya akan menanyakan langsung bagaimana sih proses awal hingga patung macan putih yang awalnya dihujat itu menjadi viral hingga saat ini. Ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Safi. Yes, ya. Budi Arya, Bapak dari JTV Kediri. Siap. Program Mata Publik. Gimana Bapak, sehat ya? Alhamdulillah. Bisa minta waktunya sebentar Pak, Siap. untuk ngobrol terkait patung macan putih. Siap. Ya, pemirsa JTV Kediri, kalau kita bicara tentang sosok Pak Safi'i ya, Kepala Desa Balungjuru, akhirnya juga viral. Karena apa? Dengan barengannya patung macan putih yang awalnya dihujat itu malah mendunia hingga saat ini. Saya menarik cara mereka langsung bagaimana sih proses awalnya hingga patung macan putih ini mendunia, khususnya di Desa Balungjuru. Ya, Ya, Pak Safi'i, siap. ini menarik. Ini kan selaku Kepala Desa Balungjuru. Sudah satu periode Pak? Dua periode Pak? Satu periode. Satu periode Iya. ya. Awalnya itu gimana sih Pak dalam pembuatan prosesi patung macan putih yang awalnya tidak sesuai apa yang diinginkan? Iya. Itu gimana Pak? Bisa. Ada beberapa bulan yang lalu itu ada usulan dari masyarakat itu Oke. bagaimana Pak Kades kalau kita itu di desa itu ada sebuah apa ya monumen atau patung atau gimana Iya. atau ikon seperti itu. Itu pun tidak serta-merta saya tanggapi ya. Iya. Saya intinya saya tamu saja dalam dalam hati gitu seperti itu. Nah, waktu kebetulan itu tanggal kalau tidak itu awal November 2025 itu ada pertemuan di desa. Nah itu saya kok nggak tahu kok nyeletuk gitu, maksudnya itu nyeletuk gimana Pak? Karena kemarin itu beberapa bulan yang lalu itu ada warga kita yang
minta atau ada usulan gimana kalau kita Desa Balong Jeruk itu membuat ikon desa gitu. Yeah. Bahwasanya pawang Desa Balong Jeruk itu adalah seekor macan putih gitu. Bagaimana kalau saya sambil kita kalau pembuatan ikon itu seandainya bisa kita wujudkan, kita membuat patung macan putih untuk ya juga menggali sejarah Desa Balong Jeruk seperti itu. Pada akhirnya semua peserta musyawarah ternyata langsung menanggapi semua, oke Pak, setuju, ya itu yang bagus seperti itu. Nah, terus kita ya setelah itu kita cari hari lah untuk permulaan pembuatan patung tersebut ya itu. Setelah ketemu harinya yaitu kita mulai bangun. Ya alhamdulillah lah, dengan itu kami juga susah payah ya, maksudnya susah payah itu waktu sudah jadi itu hujatan yang luar biasa. Bahkan warga saya demo untuk merobohkan dan mencopot saya kalau itu tidak dirobohkan gitu. Patungnya itu. Waktu itu jenengan dengan Pak Suwari pas itu memasang patung tuh masih ingat nggak tanggal berapa waktu itu? Itu permulaannya tanggal 2 Desember kalau nggak. 2 Desember. 2 Desember dipasang. Ya, dipasang. Maksudnya nggak dipasang, mulai pengerjaan. Pak Safi'i. Ya. Waktu hujatan itu terjadi, gimana perasaannya Neno? Kan betul-betul ya kita lihat, wow luar biasa. Ya. Kalau waktu hujatan itu memang ya beban. Sempat putus asa. Putus asa seperti itu. Saya itu terutama beban keluarga. Iya. Keluarga itu terutama anak-anak lah. Iya. Itu kan maaf ya. Iya. Itu. Ya. Sering kan saya kan juga tidak punya Facebook. Ya tidak punya medsos lain lah. Itu saya nggak punya, anak perempuan itu ya gitu loh, sama gara-gara sampean ini. Itulah yang membuat beban. Sedih Pol. Bahkan ada yang di medsos itu kan harus membuktikan saya gitu loh. Padahal niat kita kan nggak seperti itu gitu loh. Tujuan kita kan ya intinya kemarin itu kan nggak seperti ini. Tujuannya kan hanya buat tenger. Namanya tenger desa. Buat kalau orang itu mau ke arah sana karena sebelahnya macan, kurang ke sana, kurang ke sini kan tujuannya kan seperti itu saja. Nggak ada yang lain sebenarnya itu. Alhamdulillah dengan jalannya waktu ya, sempat saya kumpulkan semua warga saya, disitu saya tawarkan. Setelah viral mungkin 2-3 hari, itu saya kumpulkan semua warga saya. Gimana untuk kelanjutan keberadaan patung macan putih? Apakah perlu dibongkar atau direnovasi atau diganti atau gimana? Itu saya tawarkan. Alhamdulillah di waktu musyawarah itu akhirnya dengan keviralan itu semuanya akhirnya mendukung. Nah, namun demikian, kita dihujat 2-3 hari itu kita langsung gerak, Pak. Ya, kita gerak itu langsung ke Mojokerto, ke Tulungagung, ke Ngadiluwe itu mencari gantinya. Saya konsekuen sudah. Kalau memang digendaki warga Desa Balong Jeruk untuk dibongkar, saya bongkar, untuk diganti akan saya ganti. Ini info yang saya dapat, sudah dapat juga ya, Mas? Penggantinya tuh udah dapat ya? Sudah dapat, bahkan sudah jadi. Dan namun demikian karena tidak jadi dipasang, ya untuk pengambilan agak menunggu waktu yang longgar ya. Tapi tetap saya bawa ke balai desa nanti. Nanti rencana dipasang di mana Pak? Ya tidak saya pasang, mungkin saya untuk sementara saya simpan saja taruh di balai desa gitu, seperti itu. Nah, walaupun ini Balong Jeruk kan udah mendunia, kalau segala macam dengan adanya patung macan putih. Nah, apa kasih yang kita berikan nanti? Kan ini dipermak sedemikian rupa ya, banyak CFD juga. Apa nanti planning ke depan Pak? Ya intinya kita uri-uri ya, kita jaga, kita pelihara supaya nanti ini tetap bisa berkelanjutan. Agar juga nanti sedikit demi sedikit untuk mengangkat perekonomian Desa Balong Jeruk dengan adanya banyaknya PKL. Dan pernak-pernik yang ada di Desa Balong Jeruk sekitaran patung ya. Masih tetap semangat Mas Safi. Siap. Namanya dari hujatan menjadi berkah. Amin. Ya, tulis saja begitu. Itulah menarik. Bahwa dari awal hujatan sampai beliau itu merasakan sebuah push tekanan batin moral terhadap keluarga yang luar biasa. Akhirnya patung macan putih yang awalnya dihujat kini mendunia. Terima kasih. Terima kasih. Safi, telah bisa meluncur waktunya. Amin. Tetap semangat Bapak untuk melakukan sesuatu yang positif, mengangkat nilai PAD di desanya. Pemirsa JTV Kediri, tetap di Mata Publik bersama dia.
Ya, pemirsa JTV Kediri, kalau kita bicara tentang patung macan putih, memang wow, luar biasa dan bombastis. Itulah yang kita rasakan saat ini. Karena apa? Dengan keberadaan patung macan putih, itu menjadikan branded dan akhirnya disahkan menjadi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI yang saat ini disahkan. Itu menjadi atmosfer tersendiri dan arus positif yang luar biasa, khususnya bagi warga desa Balung Jeruk. Langkah tak terduga pun diambil. Pemerintah desa Balung Jeruk bergerak cepat mengamankan aset visual ini melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HAKI. Ini bukan sekedar urusan administrasi di atas kertas, melainkan adalah pernyataan sikap bahwa macan putih ini adalah hak sah milik desa dan sebuah kekayaan intelektual yang orisinal. Dengan sertifikat HAKI di tangan, status patung ini naik kasta. Ia bukan lagi sekedar objek cibiran di media sosial, melainkan identitas resmi desa yang diproyeksikan menjadi mesin penggerak wisata daerah. Sebuah langkah berani untuk mengubah salah paham menjadi peluang emas. Ya, pemirsa JTV, inilah hal yang ditunggu oleh masyarakat di Desa Balung Jeruk, Kecamatan Kujang, Kabupaten Kediri, bahwa perolehan HAKI itu merupakan hal yang mutlak agar apa? Patung macan putih yang menjadi ikonik di desa ini tidak diduplikasi oleh wilayah lain. Harapannya seperti itu. Dan ini saya mengikuti profesi langsung peletakan atau penempelan HAKI yang langsung dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum. Pada akhirnya, macan putih Balung Jeruk membuktikan bahwa dalam dunia yang serba digital, pengakuan hukum jauh lebih kuat daripada sekedar opini netizen. Pemirsa JTV masih di program Mata Publik yang menarik. Saat ini di sebelah saya Pak Aris Sukamto, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Ini menarik, Pak Aris. Bisa mengenai langsung bagaimana sih yang melakukan belakangan hingga pengaluhannya HAKI yang bisa macan putih ya, macan putih tidak bisa dijual. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bribda Kabupaten Kediri. Bribda Kabupaten Kediri yang menginisiasi, memfasilitasi karya seni patung macan putih ini mendapatkan sertifikat hak kekayaan intelektualnya. Ya. Ini adalah bentuk kepedulian negara hadir dalam rangka memberikan perlindungan hasil karya anak bangsa. Dan alhamdulillah Brida menginisiasi, memfasilitasi untuk mendaftarkan macan putih ini menjadi karya anak bangsa, khususnya wilayah mana tadi? Desa Balung Jeruk ya? Balung Jeruk, dan kita berikan sertifikat karena ini yang pertama sekali sebuah karya didaftarkan di KI khususnya terkait dengan macan putih. Ya. Ini Pak Haris, ini menarik. Kalaupun nanti HAKI keluar, apa Pak yang bisa didapatkan dari HAKI itu? Apakah merupakan hak paten atau hal lainnya yang bisa Kalau ini adalah karya cipta. Ya. Jadi ketika orang menghasilkan karya, didaftarkan ke kita, berarti sudah mendapatkan perlindungan terhadap karyanya yang didaftarkan itu. Sehingga kalau ada karya-karya lain yang sama dengan ini pasti kita tolak. Tapi kalau namanya macan putih dan dia memiliki karakteristik yang lain, itu boleh. Boleh. Tapi tidak boleh sama dengan ini. Berarti serupa tapi tak sama ya? Ya, serupa tapi tak sama. Yang kedua, yang kenapa kami memberikan apresiasi dan juga bahwa ini layak untuk diberikan sertifikat, karena mewujudkan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ini yang tidak bisa dipungkiri. Maka saya pesan tadi, ini tolong dikelola, di-manage lagi supaya tidak 1 bulan, 2 bulan berhenti memberikan dampak ekonomi, tapi terus berlanjut. Tetapi tidak memberikan keresahan kepada masyarakat, justru memberikan kedamaian, ketentraman. Masyarakat bisa UMKM-nya bisa hidup, bisa berjualan dengan nyaman, tidak mengganggu jalan dan sebagainya. Ini yang harus di-manage supaya
pemberian sertifikat itu betul-betul memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat semua. Terima kasih Pak Iya, Rizwanto terima kasih. atas waktunya. Nggih. Pak Fajar, Pak Lavi, terima kasih. Ya, Polisi TV itulah di program Mata Publik langsung bersama Kang Kamil, Kementerian Hukum Jawa Timur. Harapannya pelecut itu yang diharapkan Ya. untuk memotivasi adanya sebuah karya di hakikat. Tetap bareng Budi Arya di JTV. Ya pemirsa JTV, di belakang saya tepat inilah ikon dari Desa Balong Jeruk, yakni patung macan putih yang menjadi idola masyarakat saat ini dan menjadi viral untuk berwisata. Dan di sebelah saya ini juga nggak kalah viralnya, ini merupakan Pak Suwari ya, Pak Suwari. merupakan yang memotori atau pencipta dari patung macan putih di Desa Balong Jeruk. Ya, Betul. Assalamualaikum Pak Suwari. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Ya, baik-baik aja. Pak Suwari, saya tertarik dengan jenengan. Gimana bisa munculnya sesosok patung macan putih yang sekarang diminati masyarakat dan menjadi jujukan berwisata saat ini? Gini, saya sendiri kan nggak tahu. Cuma saya ini membuat aja diutus Bapak Kepala Desa membuat patung. Ya. Jadi gimana kejadiannya saya kan nggak tahu. Nyatanya begini wajah barangnya. Ya menjadi viral ini saya viral mah aja kaget nggak ya? tahu. Kaget juga Pak ya? Kaget. Pak Suwari, waktu itu jenengan dapat feeling apa atau dapat isyarat apa waktu sebelum membuat patung macan? Tidak mendapat feeling apa-apa. Tidak mendapat feeling apa-apa. Ya cuma ketemu Pak Kepala Desa di warung, disuruh Ngobrol-ngobrol gitu ya? membuat patung macan di pertigaan Desa Balong Jeruk, itu aja. Borongannya 2 juta, Ya, borong kerja. ya, ya. Pak Suwari, dengan ini viral dan menjadi terkenal dan dikenal bahkan mendunia. Perasaan jenengan gimana Pak Suwari? Bangga, senang. Pak Suwari Kenal. menekuni membuat patung ini udah berapa lama sih Pak? Dan patung-patung apa yang sudah dibuat sama Mbak Suwari? Banyak Banyak ya. di wilayah Kecamatan Hujo, Pemargaran Petur Bagong, Raja Wali di Dungus. Tapi itu semua mirip Pak ya? Mirip ya ini. Cuman ini yang Ini unik Pak ya? Celek Tapi membawa berkah Pak ya? ya. Oke, Oh, yang sing baik-baik udah viral Iya. ini. Mincret malah viral. Oke, terima Ayo, kasih Mas Suwari ya, ya. ya. Sudah selalu Bapak untuk menerapkan sebuah karya-karya yang intinya memberikan edukasi kepada masyarakat. Sembandun Mas Suwari. Ya, itulah tadi pemirsa JTV wawancara saya langsung dengan Mas Suwari yang merupakan penggagas maupun pencipta dari patung macan putih di Desa Balong Jeruk. Tetap ikuti di Mata Publik bersama Budi Arya. Ya, luar biasa. Itulah yang saya rasakan dari jumlah masyarakat yang berkunjung di Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kujang, hanya sekedar menyaksikan sosok patung macan putih yang sekarang menjadi jujukan wisata. Dan ini juga menciptakan iklim positif juga terhadap pelaku UMKM, main cerdas, dan beberapa hal yang intinya masyarakat membuat senang. Hasil itu yang diharapkan. Ya, pemirsa JTV masih di program Mata Publik, buka mata suarakan fakta yang mengangkat tema tentang usai dihujat patung macan putih mendunia. Nah, di sebelah saya saat ini ada Pak Iksan selaku Ketua Pengelola di area wisata dadakan ini ya, di patung macan putih di Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kujang. Saya akan tanya langsung bagaimana sih apa yang dilakukan saat ini dan pola-pola apa yang sudah diterapkan. Ya, selamat pagi Pak. Ya, terima kasih. Sebagai pengelola, kami memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, termasuk kebersihan. Nah, saat ini yang menjadi prioritas kami adalah pedagang yang sudah demikian banyak ini
ingin kami tertib berjalan. Demikian juga yang antara lain yang sudah kami upayakan agar harga-harga yang dipatok itu tetap normal, Stabil ya berarti. ya stabil. Nah itu kita kendalikan. Bagaimana caranya? Kita undang kemarin itu ke balai desa. Alhamdulillah semua datang dan mereka bahagia dengan adanya patung macan putih ini. Pak Ihsan, ini menarik. Kalau dengan kalkulasi jumlah pengunjung, Pak, dibuka dari pekan pertama, pekan kedua ya ini Mas Yan ya. Itu berapa Pak pengunjung jumlahnya? Gimana yang hitungnya ini? Sulit ya? Sulit, padahal sehari-hari ini bisa kita lihat sendiri Berapa seperti ini. kilometer atau berapa meter dari lokasi patung macan putih? Ya ada 1 kilometer ini. Panjangnya itu ya? Iya. Jadi macet total. Ya puncaknya yang kemarin hari Minggu Car Free Day itu luar biasa macet. Kita mundur kesulitan, maju juga kesulitan. Kalau Car Free Day ini udah pekan berapa Pak? Baru pekan kedua Kemarin ya? baru kedua ya. Kedua ya? Ya, jadi ke satu sudah luar biasa, kemudian kedua ternyata lebih luar biasa lagi. Pak Ihsan, simple. Apa yang nanti jenengan terapkan dalam artian untuk membangun ini? Apakah nanti tetap menonjolkan patung macan putih atau dikasih sebuah wahana lain dalam wisata dadakan? Nah ini menjadi pemikiran kita, pengelola dan pemerintah desa Balung Jeruk merencanakan, memikirkan apa selain patung ini. Jadi kita berusaha untuk ada paket wisata, jadi tidak sekedar dengan patung ini, tapi ada tempat lain yang ada yang juga memberikan manfaat ke masyarakat. Ini sedang kita gali. Berarti terus berinovasi Pak ya? Ya, kita inovasikan sehingga keberadaan macan putih ini, patung ini bukan sekedar untuk masyarakat Balung Jeruk, ternyata masyarakat luar banyak yang datang. Oleh karena itu kehadiran mereka yang dari luar ini kita upayakan betul-betul setelah selesai dari sini ada kesan yang luar biasa gitu. Ya terima kasih Pak Ihsan ya, tetap sukses dan tetap semangat untuk mengelola wisata patung macan putih di Desa Balung Jeruk. Ya pemirsa JTV itulah tadi wawancara langsung ya, harapannya wahana lain atau wisata yang diciptakan di wilayah ini diciptakan lagi biar tidak terkesan menjadi musiman. Tetap bersama Budi Arya. Ya, bicara tentang patung macan putih memang tidak ada habisnya. Karena apa? Memberikan rezeki yang berlimpah seperti background di belakang saya. Ini merupakan merchandise yang merupakan apa ya? Kayak pelembungan ya kalau bahasa orang akrab menilainya atau menyapanya. Ini pelembungan ya, ini juga mau berkat tersendiri bagi para penjual. Saya akan menyapa langsung bagaimana sih hasil yang didapatkan dari wisata yang viral saat ini. Ya, Assalamualaikum. Pak, dengan Pak siapa nih? Pak Adi Mulyo. Pak Adi Mulyo dari Purwasri ya. Pak, mulai berjualan rendungan ya orang bilang. Patung macan putih ini berapa pekan atau berapa hari? Mulai malam tahun baru Malam tahun baru sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, ini bicara hasil nih. Berapa itu Pak dari sampai sekarang dan ini? Ada peningkatan terus apa penurunan? Ya ada peningkatan. Per hari sampai berapa itu Pak? Ya 500 sampai 750. 750.000. Ya Kalau per bijinya berapa keuntungannya? 15.000 15.000 ya. jualnya ya. Berarti kalau dihitung kalkulasinya berapa orang? Banyak ya? Banyak, Banyak. nggak bisa terhitung. Ini harapan kedepannya apa sebagai pedagang ini? Tetap bisa berkelanjutan untuk patung macan putih. Harapannya semacam apa terhadap pemerintah desa maupun yang mengelola terkait hal ini? Ya mudah-mudahan lancar terus, tidak ada kendala, semua pedagang laris manis. Gitu. Pasti senang Pak ya? Tidak? Ya. Oke. Nah, Terima kasih Pak ya, tetap semangat ya. Ya itulah pemirsa JTV. Banyak meluahkan rezeki dan yang pasti hasil itu yang didapat dari keberadaan wisata dadakan di patung macan putih di Desa Balung Jeruk, Kecamatan Kunjang. Ya, pemirsa JTV, meskipun kondisinya panas saat saya tepat berkunjung di saat ini, luar biasa antusiasme masyarakat maupun wisatawan dadakan yang berkunjung ke
patung macan putih di Desa Balong Jeruk luar biasa. Ini padahal dari efektif, tapi membeledaknya luar biasa. Saya akan menyapa langsung bagaimana sih respon dari para pengunjung, salah satu di sini. Saya akan menanyakan langsung bagaimana nih keinginannya hingga mau bertandang ke sini. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Dengan Mas siapa nih? Mas Mardi Mas Mardi dari dari Sumberbendo Pare, Pare. Desanya Desa Sumberbendo. Desa Sumberbenda. Mas Mardi, ini menarik. Kenapa jenengan bisa tertarik untuk datang melihat patung macan putih di Desa Balong Jeruk? Ya karena viralnya itu banyak di media sosial, semua ada upload itu semua macan putih, Ya. jadi penasaran. Terus waktu datang ke sini melihat langsung gimana perasaannya? Ya bahagia lah, Lagi ya. cukup bahagia. Tapi udah menyaksikan langsung pas patung macan putihnya gimana? Rasanya. Gimana? Udah menyaksikan langsung patung macan putih, perasaannya gimana? Ya lega, karena Terjawab. sebelumnya Penasaran. baru lihat di media sosial Dengan keluarga tadi, Mas. dengan keluarga. Terima kasih Mas Mardi ya. Sama-sama. Ya, salam untuk keluarga. Itulah tadi pemirsa JTV. Rasa penasaran itu yang kebanyakan dialami oleh para pengunjung maupun masyarakat yang berkunjung ke Desa Balong Jeruk untuk menyaksikan patung macan putih. Ya, namanya sebuah t-shirt atau sebuah kemeja atau yang dikenakan dalam sebuah tujuan wisata pasti itu ada di setiap tempat. Nah, saat ini saya akan menunjukkan langsung bagaimana sih terciptanya sebuah desain dari t-shirt ataupun kemeja yang sudah diciptakan sama pelaku UMKM lokal di Desa Balong Jeruk. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Dengan Mbak siapa nih? Dengan Mbak Kusnu. Mbak Kusnu. Nah, ini berjualan t-shirt ya atau kaos dadakan ini. Udah berapa lama, Mbak? Dari awal viral. Ya. Terus langsung menciptakan desain ini. Nah, ini mulai berjualan gimana Mbak hasil yang dirasakan? Alhamdulillah setiap harinya meningkat. Ya. Per hari itu sampai berapa? Setiap harinya bisa Berapa kaos yang keluar atau berapa piece? 60, sekitar 60-70 Per hari itu ya? Dengan harga per t-shirtnya berapa? Mulai dari harga 55 yang anak, yang dewasa 60. 60.000. Yang dewasa 70.000 ya. Warna kebanyakan dominasi yang disukai apa? Warna putih sama hitam ya. Nah, ini yang paling disuka dari para pembeli itu apa? Desainnya? Desainnya yang ada Pak Suarinya ini kayak Pak gini. Suari. Iya. Ada Pak Suari terus dekatnya Ya. patung macan putih. Iya. Ada yang ori juga. Mbak, harapannya apa nih ke depan dengan keberadaan patung macan putih nih? Harapannya semoga rame terus. Iya. Orangnya tambah. Iya, Manis ya? orderannya meningkat terus. Ini terima kasih Mbak, sukses selalu ya. Ya itu pemirsa JTV bahwa berkah itu yang dirasakan masyarakat dalam keberadaan macan putih, patung yang menjadi jujukan masyarakat saat ini. Seperti halnya penjual kaos yang barusan saya wawancarai. Ya, pemirsa JTV Kediri di program Mata Publik, Buka Mata Suarakan Fakta, yang setia tetap menyaksikan program ini, bahwa berawal dari hujatan hingga berakhir berkah. Inilah yang terjadi di Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kujang, Kabupaten Kediri. Bagaimana tidak, atmosfer kehidupan di sini, pelaku UMKM bisa hidup dan berjualan dengan apik, bahkan ekonomi terangkat di Desa Balong Jeruk ini. Harapannya, program ini mampu memberikan edukasi bahwa sebuah karya, contoh hal patung macan putih, mampu meningkatkan segala hal yang masyarakat menjadi hidup dengan keberadaan patung yang luar biasa ini. Satu kata bijak yang saya kutip, pengaruh hinaan ada dua, yaitu semakin rapuh atau semakin kukuh. Tetap saksikan program Mata Publik, siap jam 4 sore, hanya di JTV. Mata Publik, buka mata, suarakan fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.